Kalau orang-orang yang memang berilmu dan mempunyai akal yang cerdas, itu tentunya akan ada tabayun ke sini. Ya minimal melalui telepon tetap diangkat. Alhamdulillah beberapa hari ini kita dapat beberapa telepon yang ingin bertabayun mengenai tentang pendidikan pesantren, kemudian ajaran yang katanya unik ini Wahabi lah, kemudian dari kajian-kajian Abu Yamamah Ghufron, dan alhamdulillah setelah ditabayunkan dan mereka juga bisa memahami. Itulah salah satu ciri khas daripada warga Nahdliyin yang sebenarnya. Terus kemudian kemarin ada seperti yang nanya ketika Ustaz Abdul Mujib mengatakan awwaluma yatakallamu Adam alaihi salam bisuryaniyah, bahasa pertama kali digunakan oleh Nabi Adam adalah bahasa Suryani. Ada yang menyangkal itu referensi dari mana katanya. Monggo panjenengan buka dalam kitab Fathur Rabbani karya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di Babut Tauhid, di situ ada. Bahkan kalau orang-orang pesantren ketika mengkaji kitab Baijuri itu ada di babu mayata'allaqu bil mayyit. Itu Syekh Jalaluddin Asyuti beliau membuat syair, kebetulan dinukil oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Dalam nukilannya beliau lebih sadis lagi karena menukil dari gurunya Syekh Bulqini yang berbunyi begini: wa min ajibi ma taral ainani anna su'alal qabri bisuryani. Wah, ini coba kalau memahami itu. Jadi wa min ajibi ma taral ainani anna su'alal qabri bisuryani afta bidzaka syaikhuna al-bulqini walam arahu li ghairi min aini. Artinya begini, ketika ada orang yang memang tidak suka dengan bahasa Suryani jangan dibelok-belokkan. Ada bahasa Surikiti lah, bahasa Suryono lah. Nah itu sebenarnya kan membahayakan. Karena bagaimanapun bahasa Suryani ini diakui dan masyhur di kalangan para ulama. Dari beberapa fatwa ulama, bahasa Suryani ini tidak baku seperti bahasa Indonesia. Satu, abjadnya juga ada beberapa perubahan. Monggo makanya main ke sini kita tunjukin abjadnya seperti apa. Yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti, beliau mendapatkan fatwa langsung dari gurunya Syekh Bulqini, bahkan lebih ngeri lagi nih. Bukan hanya sekedar bahasa Suryani ini menjadi bahasa pertama Nabi Adam. Wa min ajibi ma taral ainaini anna su'alal qabri bisuryani. Loh, ngeri lagi. Yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti ada sesuatu yang saya sungguh mengagumkan. Ternyata gitu, anna su'alal qabri bisuryani, pertanyaan di dalam kubur itu loh menggunakan bahasa Suryani. Dan ini yang menyampaikan itu adalah imam, seseorang yang memang anda percayai dalam tafsir. Mau protes? Sementara beliau juga punya sanad, hal ini juga dibenarkan afta bidzaka Syekhun Al-Bulqini. Syekhun Al-Bulqini sendiri membenarkan, bahkan di dalam syarahnya Bajuri, dua syair itu disarahi oleh Imam Bajuri. Monggo, makanya buka gerak. Di situ beliau menjelaskan bagaimana cara pertanyaan di dalam kubur yang menggunakan bahasa Suryani. Itu dijelaskan. Nah, harusnya ketika dalam hal ini saya sudah mengatakan beberapa kali, ingat bahwa karya-karya Abu Yamamah Ghufron ini memang bermula dari abjad Suryani. Nah, itu yang pahami nih. Dari abjad Suryani itulah yang ditulis oleh Abu Yamamah Ghufron. Kemudian kita para dewan di sini mengambil satu persatu dari mufradat, dari abjad bahasa Arabnya.
Kita koreksi, kemudian jadilah mufrodat. Setelah jadi mufrodat baru jadi suatu makalah yang menggunakan fushah. Nah kalau sekarang kalau kamu baca gampang, sudah menjadi bahasa Arab. Dan itu sebenarnya kenapa Abu Yamamah Ghufran membuat dengan Abjad Suryani ini, mengenalkan Pak, justru memberikan kecerdasan supaya masyarakat Indonesia ini cerdas. Ada ilmu yang sangat mahal, ada ilmu yang sangat luar biasa yang sampai dini hari tidak ada yang berani mengungkap hal ini. Kan begitu? Kan begitu. Coba yang pernah ngaji di pesantren buka tuh di kitab Bajuri di babu mayat ta'alaku bil mayit. Nanti kamu ketawa-ketawa sendiri. Oh iya ya, oh iya ya. Kan begitu. Nah ini karena orang ini tidak begitu memperhatikan. Ya wallahu alam, nggak tahu memang itu dikaji atau enggak sama mereka juga. Kadang-kadang kan ada orang, apa itu bahasa Suryani? Itu ya, itu harus dipahami. Terus kemudian dari beberapa orang yang sudah kita jelaskan juga, ketika mereka yang ingin bertanya benar-benar tabayun kita jelaskan. Bahkan saya kasih saran juga, monggo kalau pengen lebih jelas lagi datang ke pesantren, kita tunjukkan tulisannya Abu Yamamah Ghufran yang pertama kali sebelum menjadi kitab, sebelum menjadi kitab seperti ini, sebelum menjadi kitab kuning seperti ini, kan begitu, biar tahu gitu. Dan kemarin saya juga sampaikan, jangan kira loh kitab ini yang permulaannya dengan Abjad Suryani yang kemudian diterjemahkan dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia ini sudah dibaca loh sama beberapa kiai, termasuk Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu.